Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para muallimin, para asatidz wal ustadzat, para bapak, para tokoh masyarakat, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Rafi'uddin Hasan SPDI, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rahili, Ketua DKM Masjid Nurul Jannah akhina Al-Ustadz Bahrul Ulum SPDI. Kita hormati pula Al-Mukarram Al-Ustadz Asmullah HS, serta seluruh para asatidzah lainnya, para tokoh masyarakat, para sepuh, dan seluruh hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh sekaligus pengajian rutin, yang mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara iman dan Islam kita, dan duduknya kita di tempat ini mendapat limpahan barokah, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah masuk di bulan Safar, pertengahan Safar lebih bahkan. Dan bulan depan, bulan Rabiul Awal, di tanggal 10 Rabiul Awal, di mana di tanggal tersebut guru kita al-maghfurlah Ayahanda Al-Walid Asy-Syaikh Haji Nurul Anwar berpulang ke rahmatullah. Berarti sebentar lagi di tanggal 10 Rabiul Awal genaplah guru kita 2 tahun dari wafatnya. Ini tidak terasa Rasanya baru kemarin beliau berjumpa dengan kita, bersama-sama dengan kita
tetapi sudah sebentar lagi 2 tahun dari wafatnya guru kita. Dan tentunya doa kita untuk seluruh guru-guru kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diangkat dan dimuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta Allah jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Kemudian di tanggal 12 Rabiul Awal, kalau nggak salah jatuh pada hari Sabtu 8 Oktober, sekaligus juga mengundang kepada seluruh jamaah bagi yang memiliki waktu untuk bisa hadir dalam kegiatan peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan di Masjid Jami' At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan Bahagia, Bekasi, yang sebelumnya sempat vakum, kemudian juga pernah ada tapi lokal saja karena memang wabah pandemi Covid. Tapi sekarang sudah terbuka, dan bagi yang ada waktu dipersilahkan untuk hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan urusanku ilallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat hambanya. Ayat ini yang barusan saya baca mengisahkan tentang kisahnya orang-orang yang beriman di zamannya Nabi Allah Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam memiliki musuh atau orang-orang yang bertentangan, di antaranya adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Fir'aun ini tidak pernah sejalan dengan Nabi Allah Nabi Musa alaihissalam. Ada lagi yang hidup di sezaman itu, yaitu Qarun, sebagaimana kita tahu Qarun dengan hartanya yang kemudian Allah tenggelamkan. Tetapi bedanya kalau Fir'aun memang sejak awal sudah bertentangan, berbeda, berselisih dengan Nabi Allah Nabi Musa. Kalau Qarun sebaliknya, karena awal mulanya Qarun ini adalah pengikutnya Nabi Allah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Qarun ini berawal dari orang susah. Saking susahnya, sang istri meminta kepada suaminya, mintalah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian Qarun meminta kepada Nabi Musa, yang kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Qarun diarahkan oleh Nabi Allah Nabi Musa untuk menekuni dalam hal membuat perhiasan-perhiasan emas. Ketika sudah bisa membuat emas, perhiasan-perhiasan emas yang kemudian dijual dan tidak pernah tidak laku, sampai akhirnya menjadi orang kaya, yang tetapi yang kemudian lupa bahwa
Nabi Musa alaihissalam, ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya Qarun pun juga ya menjadi kaya raya. Nah, jadi bedanya antara Qarun dengan Fir'aun, ya kalau Qarun yang awalnya ya pengikut Nabi Musa yang kemudian membangkang, sehingga Nabi Musa ya alaihissalam bersama pengikutnya ya terancam, ya terutama oleh Fir'aun yang kemudian Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar bersama pengikutnya sampailah ya di ujung, di mana kemudian pengikutnya Nabi Musa mereka pasrah. Kenapa? Karena sudah mentok laut. Kemana lagi kami melarikan diri? Karena kenapa? Karena kami berhadapan dengan laut. Kalau kami kembali, maka kami akan ketemu dengan pasukan ya Fir'aun. Sedangkan kalau kami maju, kami berhadapan dengan apa? Dengan laut. Ya saat itulah segala macam urusan kita, baik susah maupun senang, ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya perkara orang-orang yang beriman pada saat itu mereka menyerahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian Laut Merah pun ya terbelah dua. Ya. Nah, ini kalau yang berangkat haji, berangkat umroh, ya biasanya suka mampir itu ya ziarah ya ke Jeddah dan sekitarnya. Itu kadang mampir ke Masjid Apung ya, makam Ummi Hawa dan lain sebagainya, diantaranya Laut Merah. Nah, dia yang nanya, Pak Ustadz itu kok Laut Merah, lautnya kagak merah itu ya? Nah ini bahwa merahnya merupakan kiasan. Tetapi juga para ilmuwan pernah mengungkapkan bahwa dasar Laut Merah itu ternyata warnanya merah. Jadi dia punya karang-karangnya ya, dan lain sebagainya berwarna apa? Ya berwarna merah. Meskipun airnya tidak apa? Ya tidak merah. Ya, dan alhamdulillah ya kemarin atas izin Allah bisa berangkat umroh ya. Dan kalau dulu biasanya kita kalau berangkat umroh itu nunggu jamaah haji sepi ya. Ya kemarin saya berangkat umroh dengan keluarga, itu sampai di sana ternyata jamaah haji masih banyak. Ya sempat ditanya sama petugas haji, Bapak dari kloter mana? Saya bilang saya nggak punya kloter. Loh kok bisa Pak? Bapak tersesat? Oh enggak, saya jamaah umroh. Mereka kaget, kok udah nyampe umroh? Sudah sampai ya. Ini sekarang bukti saya sampai. Dulu biasanya steril dulu tuh. Jadi jamaah haji sudah pulang ya, kemudian baru jamaah umroh apa? Ya datang. Bahkan ada jamaah haji dari Surabaya, Bandung yang kemarin masih ada di sana, saya udah pulang. Ya, jadi jamaah umrohnya jamaah haji masih di sana, saya sudah apa? Saya sudah pulang. Ya. Nah ini kemudian saya tanya ya sama petugas haji, kemudian bagaimana nasib jamaah haji yang tahun yang akan datang, karena tahun ini 50%. Ini kira-kira apakah tahun depan masih 50% atau tidak? Mereka menjawab, ya ini informasi dari Menteri Agama yang datang kunjungan ke sana, insya Allah tahun depan ya sudah 100%, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi semacam wabah dan lain sebagainya ya. Ya meskipun sekarang baru-baru ini ada virus cacar monyet ya, cacar monyet. Ada lagi namanya virus Hendra. Ini virus Hendra ada lagi nih. Saya takutnya ntar virus Hendra ada, muncul lagi virus Sarimin ntar ini. Insyaallah ya. Ya mudah-mudahan kalau ya keadaan normal, jamaah haji tahun depan pun juga sudah apa? Kembali normal. Artinya para jamaah sekalian yang memang sudah menunggu akan berangkat, mudah-mudahan
ya kondisinya sudah semakin baik ya. Nah, sehingga para jamaah sekalian, dalam kisahnya ya, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sini ya, kita diajarkan bahwa agar segala sesuatunya ya kita memiliki yang namanya sifat ar-roja atau harapan. Apa yang dimaksud ar-roja? Apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan ar-roja'u ma qaranahu amalun illa fahuwa umniyatun. Jadi yang namanya ar-roja itu adalah harapan yang disertai dengan amal. Jika tidak disertai dengan amal, hal tersebut namanya adalah umniyah. Umniyah ini adalah khayalan ya. Nah, jadi ini harapan dengan khayalan beda tipis. Bagaimana contohnya? Saya kasih contoh begini. Ada orang yang berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berharap ingin masuk apa? Masuk surga. Tetapi kemudian orang tersebut ya tidak beribadah, ya sholat ya kagak, puasa ya kagak, ya. Maka orang tersebut itu namanya bukan berharap. Anda sedang berhayal. Anda sedang apa? Sedang berhayal. Ya, karena mana mungkin ya Anda tidak beramal soleh, tetapi Anda berharap masuk apa? Surga, ya, kecuali Anda masuk neraka terlebih dahulu, ya, kan begitu, ya. Seperti halnya contoh yang lain, ada orang yang ya ingin hidup makmur, ya, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ya. Tetapi sayangnya orang tersebut ya tidak bekerja. Ya, maka orang tersebut bukan sedang berharap, tapi Anda sedang apa? Anda sedang berhayal. Ya, bagaimana mungkin ya Anda tidak bekerja, bermalas-malasan, ya, tapi Anda ingin menjadi orang yang ya kaya raya. Ya, Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karhi yang mengatakan, orang yang berharap ingin masuk surga, tetapi kemudian dirinya ya tidak beramal soleh, maka hukumnya dosa. Ya, kenapa berdosa? Ya karena ya orang tersebut meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen masuk surga, ya sholat ya kagak, ya dosa lah. Puasa ya kagak, ya berdosa. Zakat ya tidak, ya pun apa? Ya berdosa. Ada orang yang kepengin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya ia tidak mengikuti, ya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah sebuah kebodohan. Ada orang yang ingin dicintai gurunya, ya, tetapi ia tidak mengikuti apa yang menjadi pelajaran dan nasihat dari gurunya, maka Anda adalah orang bodoh, ya. Jadi ingin dicintai, ya, tetapi nasihatnya, ajaran-ajarannya tidak apa? Ya, tidak diikuti. Hal ini bernama apa? Ya, kebodohan. Nah, sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ya ar-roja ini, berharap ini adalah sesuatu yang ya penting, ya, terutama bagi apa? Bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan daripada ayat ini, fawaqahullahu sayyi'atin. Allah akan memelihara ya orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, sayyi'atin, dari keburukan, ya, ma makaru, ya, dari apa yang orang lain berbuat makar kepadanya. Nah, jadi
pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, ya mereka dikejar-kejar, tetapi kemudian Allah selamatkan ya mereka ya dari apa? Dari tipu daya, dari kejahatan Fir'aun dan bala ya tentaranya. Ya. Nanti ada ayat yang lain itu yang senada, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, dan mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar kepada mereka, dan sepaling-paling berbuat makar ya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sepaling-paling membuat apa? Makar. Tetapi di sini para jamaah sekalian, dalam konteks ayat ini, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, ini ayat ini ya maknanya adalah makna majaz. Ya, jadi janganlah kita pahami ya secara ya bahasa atau lugatan. Ya. Kenapa? Yang pertama, arti makar. Ya, kita buka kamus bahasa Indonesia, makar itu konotasinya negatif. Ya, bahkan orang yang berbuat makar dalam KUHP pidana yaitu terkena apa? Ya, terkena pidana, kan begitu. Kenapa? Karena ia merugikan orang lain, ya menzalimi apa? Ya, orang lain dengan sebab makar. Nah, kalau kita hanya memahami ayat ini berdasarkan terjemahan, maka dikhawatirkan keliru. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Konotasi makar itu kan negatif. Ya, ini khawatir dipahami bahwa mereka berbuat makar, berbuat ya kerusakan. Ya, Allah pun juga berbuat kerusakan. Nah, ini jangan ya, jangan dimaknai seperti ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Ya, tidak ada kecacatan, tidak ada sifat yang buruk, sifat yang cacat yang disematkan kepada Allah Subhanahu ya wa ta'ala. Ya, ini yang harus apa? Yang harus dipahami. Kalau ada di tengah masyarakat ada orang yang berbuat ya jahat, ya, ada orang yang menyusahkan masyarakat, ya kira-kira kita memberikan julukan kepada orang tersebut baik atau buruk ini? Ya, pasti kita akan anggap apa? Orang tersebut ini buruk. Kenapa? Karena tindakannya ya selalu apa? Merugikan orang lain. Ya. Nah, ini bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis, kemudian Allah seperti iblis. Nah, ini jangan, ya. Kalau ya manusia mereka berbuat jahat, ya mereka mencuri, ya mereka dianggap apa? Ya sebagai pencuri, kan begitu. Ya, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, ya. Nah, ini kaitannya dengan dengan bahasa, ya. Nanti ya banyak bahasa-bahasa di dalam Al-Qur'an itu yang dalam penafsirannya memang ada penafsiran apa khusus. Ya. Nah, saya kasih contoh begini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat. Apa dalilnya? Dalam ayat Al-Quran bunyinya aqimus sholat, ya. Ya, dirikanlah olehmu apa? Akan sholat. Nah, kalau kita pahami lagi bahwa aqimu yang asal katanya aqama yuqimu, kita buka di kamus manapun pasti artinya berdiri. Ya, aqama yuqimu apa? Ya, berdiri, ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ya, aqimus shalah, dirikanlah olehmu salat, bukan berarti ya meskipun maknanya berdiri, ya kemudian salatnya kita hanya berdiri saja. Ya kan kita salat ya bukan hanya berdiri, tapi juga ada rukunya, kan begitu ya. Kemudian ada sujudnya. Nah, kan tidak apa? Ya tidak berdiri saja. Nah, ini
Ya, tidak mesti bahwa kalimat tersebut berdiri, kemudian sholat tersebut pun juga hanya berdiri saja. Dan ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang apa? Yang seperti itu. Nah, contohnya lagi kita niat nih, niat sholat subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, ya. Adaan kalau sendiri lillahi ta'ala, ya. Kita sholat mustaqbilal kiblati, menghadap apa? Menghadap kiblat. Pertanyaannya, ketika kita ruku, ya, muka kita menghadap kemana? Ya, menghadap ke lantai, menghadap ke bawah, tidak menghadap ke kiblat. Kemudian ketika kita sedang sujud, muka kita menghadap kemana? Iya, menghadap ke bawah, ya. Nah, ini para jamaah sekalian nih, kalau dimaknai semata-mata hanya berdasarkan terjemahan saja, maka nanti dalam pelaksanaannya ya bisa kacau, Pak. Nah, contoh yang lain lagi begini, ya. Contoh yang lain dalam sholat, ya, dalam berjamaah, kan kita nih terdiri dari beberapa saf, baris, ya. Ada yang baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, di antara saf-saf yang ada, ya, mana yang paling utama? Kira-kira jawaban kita saf keberapa nih yang paling utama? Ya, pastinya kita akan bilang saf yang pertama, kan begitu. Saf yang pertama yang paling apa? Yang paling utama. Tetapi kemudian kenapa kalau memang saf pertama itu yang menjadi barisan yang paling utama, kenapa orang ketika bikin masjid udah aja nggak usah ada saf kedua? Ya, Ustaz Bahrul besok bikin musola atau masjid di mana gitu, ya. Udah, bangunannya jangan ada saf kedua, saf pertama aja. Udah dari Gang Cilepuk sampai mana tuh, ya? Sampai Jati Asih begitu mamanya lah, jauh amat, ya. Saf pertama aja gitu, ya. Nah, kan kalau misalnya begitu jadi aneh itu masjid, ya. Nah, ini masjid bentuknya panjang, ini udah kayak kacang panjang kan gitu, ya. Nah, kemudian sang imam, ya, di belakangnya itu kan makmum. Makmum itu ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Ini kira-kira kalau ditanya, ini mana saf yang sebelah mana yang lebih utama, kanan atau kiri? Kira-kira yang mana jawabannya, Pak? Mungkin kita akan bilang ya kanan. Ya, kalau kita sedang sholat berdua kan di barisan barisan kanan. Nah, kalau memang barisan kanan itu menjadi lebih utama, kenapa ketika orang bikin masjid, ya posisi imamnya jangan ada di tengah, geser aja sebelah selatan besok. Ya, besok nih Ustaz Bahrul kalau bikin masjid, ya, ini posisi mimbarnya jangan ada di sini. Di mana? Sebelah selatan. Mau kira-kira aneh apa kagak itu? Paling dekat itu Ustaz Bahrul apa katanya itu? Ini akan apa? Akan merusak, jadi merusak apa? Merusak estetika. Sehingga para jamaah sekalian, nanti ya banyak kalimat-kalimat yang memang perlu penjelasan lebih jauh, ya perlu kita baca, perlu kita kaji lagi lebih dalam, ya tidak serta-merta melihat dari terjemahan semata. Termasuk daripada ayat tentang makar, ya. Nah, para jamaah sekalian, kemudian ayat tentang makar ini, ya, makar ini kalaulah yang menggunakannya adalah orang zalim, maka maknanya konotasinya buruk, ya. Tapi berbeda kalau yang makar ini ya yang dipakai atau disematkan kepada orang-orang soleh. Saya kasih contoh begini. Ya, kita punya rumah. Kemudian agar rumah kita aman, kita pasang CCTV, ya. Pasang apa? CCTV. Tujuan kita apa? Ya, supaya rumah kita aman. Ya, nanti kalau ada pencuri yang ingin mencuri, setidaknya melihat CCTV itu, ya.
Kemudian di saat yang lainnya ada maling masang CCTV. Nah, maling masang CCTV ini yang fungsinya untuk melihat pergerakan apa? Ya, pergerakan korban atau target. Nah, ini tujuannya sama atau beda nih? Tujuannya beda kan? Meskipun sama-sama masang CCTV, ya, tetapi tujuannya berbeda. Ya, kalau kita tujuannya bagus, ya, tapi kalau maling tujuannya apa? Ya, tujuannya buruk. Nah, begitulah tentang ayat makar ini. Ya, kalau makar ini yang digunakan oleh orang-orang zalim, ya maknanya buruk, tipu daya, muslihat, ya, akal busuk. Tetapi kalau yang menggunakan adalah orang soleh, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maknanya, ya, konotasinya baik. Ya, ada yang memaknai bahwa ini adalah bukan tipu daya, tetapi ini maknanya adalah sebuah kecerdasan. Kecerdasan siapa? Kecerdasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepaling-paling baik kecerdasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Qala Allah azza wa jalla, berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana inda zanni abdi bi. Ya, aku ini tergantung daripada zon hambaku, ya, kepadaku. Nanti zon ini terbagi dua. Yang pertama husnuzon, yang kedua ya su'uzon, ya. Husnuzon terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Sehingga para jamaah sekalian, ya, jika ada orang yang hidupnya susah, ya, hidupnya apa? Hidupnya susah. Nah, dulu ada orang yang ngobrol ke saya, Pak Ustadz, ya, saya sholat ya rajin, puasa rajin, ya, sholat malam ya rajin, tapi hidup saya masih susah-susah aja nih Pak Ustadz. Nah, ini hati-hati nih, takutnya ia sedang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'uzon kepada Allah hukumnya haram. Husnuzon kepada Allah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Karena begini para jamaah sekalian, ya, ingatlah satu rumus, ya, dalam ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kepada hambanya kecuali hambanya dapat apa? Dapat melakukannya. Allah kasih kita susah, ya, insya Allah dengan bersabar kita bisa melewatinya. Ada orang yang dikasih sakit apa? Tidak sembuh-sembuh, ya, dan ini adalah merupakan, ya, ujian yang Allah berikan kepada hambanya, dan hambanya bisa apa? Melewatinya. Nah, jadi begitu. Jadi janganlah kita melihat apa? Melihat orang lain, dia enak banget kaya, ya. Ya, mereka juga diuji dengan apa? Ya, dengan hartanya, kan begitu. Ya, tetapi para jamaah sekalian, karena di hadapan Allah, ya, bukan kekayaan, ya, bukan jabatan, ya, bukan nasab dan lain sebagainya, tetapi yang menjadi seseorang itu di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling apa? Yang paling bertakwa. Jadi kalaulah Allah kasih kita hidup susah, ya, bukan berarti kemudian saya berhenti dah jadi hamba Allah, ya, tidak demikian, kan begitu. Nah, justru ini, ya, ujian, ya, bagi apa? Bagi kita, ya. Wa ana ma'u haitsu yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Wallahi afrahu bi taubati abadihi min ahadikum yajidu dhalatahu bil fulati. Allah senang dengan taubat hambanya, ya, dari salah seorang di antaramu seperti halnya engkau mendapati binatang yang hilang, ya, di padang yang luas. Nah, saya kasih contoh begini, ya. Ini kalau yang pernah haji atau pernah umroh, ya, kita dari Jeddah ke Mekah, ya, Mekah ke Madinah,
ataupun kebalikannya, kita akan melihat sepanjang jalan adalah padang pasir. Bahkan waktu kemarin ke sana saya tanya berapa penduduk Saudi, ya dengan apa? Ya dengan luas tanah yang ada di Saudi, ya mereka mengatakan bahwa Saudi baru terisi sepertiga. 2/3-nya masih apa? Masih gurun pasir. Artinya masih sangat luas sekali, ya. Dan sekarang sudah cukup banyak pilihan transportasi. Dulu dari Mekah ke Madinah, ya kalau menggunakan bis itu kan bisa sampai 5 jam bahkan lebih, ya, ditambah transit pemberhentian. Ada kemarin yang nyoba naik kereta cepat. Saya tanya berapa lama tuh dari Mekah ke Madinah? Cukup 2 jam. Cukup apa? 2 jam. Bahkan kabarnya Saudi juga kalau sekarang ini bangunan tertinggi ada di Dubai, ya, Al-Buruj gitu, ya. Nah ini Saudi pun juga punya proyeksi itu akan membangun bangunan apa? Ya bangunan tertinggi yang ada di dunia ini tahun 2030-an. Nggak tahu dah tahun 2030-an rencana mereka yang saya dengar-dengar, ya. Nah itu para jamaah sekalian, di Saudi itu ya padang pasir. Coba bayangkan, apalagi pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, andaikan kita berada di sana, ya kita naik kuda, kita naik onta seorang diri di tengah padang pasir, onta kita, kuda kita kabur. Apalagi di tunggangan onta kita atau kuda yang kita naiki itu semua bahan makanan ada di situ. Dan binatang itu kabur. Itu kira-kira bagaimana itu? Apa yang kita bayangkan? Di tengah padang pasir tidak ada penduduk, ya tidak ada tempat berteduh, ya kemudian hewan yang kita tunggangi kabur. Nangis apa kagak itu? Ya, itu saya yakin kita akan terbayang, wah mati dah, mati kan begitu. Kemudian saat kita sedang apa? Sedang galau-galaunya, tiba-tiba binatang yang tadi kabur itu datang lagi. Itu kira-kira perasaan kita bagaimana? Senang atau kagak? Masya Allah, senangnya luar biasa. Kenapa? Karena saat kita sudah di ujung, ya kebimbangan, bahkan ya, kita berpikir tidak ada lagi harapan hidup, tiba-tiba hewan tadi tunggangan kita datang lagi. Dan kalau ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya yang bertaubat, seperti itulah, seperti seseorang yang kehilangan binatangnya, ya hewan tunggangannya di padang yang luas, kemudian hewannya balik lagi. Seperti itulah kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam lanjutannya, wa man taqarraba ila shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Dan siapa orang yang mendekat kepadaku 1 jengkal, niscaya aku pun akan mendekat kepadanya 1 dzira'. Dzira' ini hasta. Dzira'nya apa? Hasta. Ya, hasta ini ya kurang lebih 1/2 meter, kurang dikit lah. Biikhtilafi nanti dengan perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 43, 44, 45 cm. Kita anggap 1/2 meter lah, ya, kurang-kurang dikit. Saya lagi terbayang Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 apa? 60 hasta. Kalau 1 hasta 1/2 meter, kurang dikit, ya. Berarti Nabi Adam alaihissalam tingginya berapa tuh? Berapa meter tuh? Tingginya hampir 30 meter. Coba kita bayangkan kalaulah Nabi Adam alaihissalam ikut sholat, ya masih hidupnya sampai sekarang nih, ya. Kemudian ikut sholat subuh jamaah di Masjid Nurul Jannah di tempat ini, kira-kira muat apa kagak ini? Nah ini atas, dari sini ke atas berapa meter ini? Hah? Paling 5 ya, 10 meter juga nggak ada kayak ini, kecuali sampai kubahnya mungkin ada. Coba bayangkan Nabi Adam mampir ke tempat ini, ya ketemu sama guru Asmullah. Kata guru Asmullah, Nabi Adam jangan sholat di sini, sholat di lapangan aja, paling begitu kali. Kenapa? Agak muat tempatnya, ya.
Ya Allah, tinggi apa? Tinggi banget ya. Kemudian juga kita nabi yang paling lama usianya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kan begitu ya? 950 tahun. Nanti ada riwayat yang lain juga sampai 1700 tahun tuh untuk Nabi Nuh. Nabi Adam alaihissalam juga umurnya panjang, Pak, 800 tahun lebih. Yang buat kita takjub adalah Nabi Adam alaihissalam sampai wafatnya anak cucu cicit keturunannya itu jumlahnya mencapai 40.000. Banyak apa sedikit itu? Ini kalau Guru Bahrul nyalek punya keturunan sampai 40.000, udah nggak usah kampanye, tenang, keluarga gua banyak ya. Ya, jadi yang nusuk keluarganya juga udah apa? Ya, udah menang udah ya. Nah, ini kenapa bisa banyak para jamaah sekalian? Ternyata istri Nabi Adam alaihissalam ya, Ummi Hawa ini ya lahir ya 120 kali melahirkan. Ya. Dan setiap lahir selalu berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, laki-laki apa? Perempuan. Makanya jumlah anaknya 240. Ini jangan dibayangin nih, jangan dibayangin seperti orang sekarang. Orang sekarang lahir 3 aja udah ngampos udah, ya 3, 4, 5 udah nyerah udah, ya. Dan coba bayangkan kalau sampai 120 kali, ya. Ini orang Gang Celepuk ada nih, ya, wanita yang melahirkan 120 kali, itu bayangan kita bagaimana itu? Masya Allah gitu ya. Tapi itu Ummi Hawa ya seperti itu ya. Wa man taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa yang dekat kepadaku satu hasta, aku pun akan dekat kepadanya satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi, dan apabila ia mendekatiku sambil berjalan, ya, dengan berjalan, aqbaltu ilaihi harwilun, dan aku pun akan mendekat kepadanya sambil berlari. Nah, sehingga inti dalam ayat Al-Quran dan juga hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, yang pertama para jamaah sekalian, ya, tanamkanlah husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berharap itu senantiasa diiringi dengan sifat husnuzan. Ya, saya berharap masuk surga, tapi dia suudzon. Nah, ini harapannya juga dipertanyakan. Ya, saya berharap tapi dia suudzon. Nah, ini juga bertentangan, sehingga harapan dan husnuzan ya ini menjadi sesuatu yang berjalan beriringan ya. Dulu saya pernah nanya nih sama Abu ya, kenapa sih kalau orang sakit ya, orang sakit kemudian kita jenguk gitu ya, orang sakit kita jenguk, kemudian apa yang kita ucap? Ya, kita mengucapkan mudah-mudahan lekas sembuh. Nah, ini saya tanya nih sama Abu ya. Kata Abu ya, kalimat mudah-mudahan ini adalah kalimat doa. Ya, kalimat mudah-mudahan ini adalah kalimat ar-roja. Ya, kalimat berharap. Kalimat apa? Harapan ya. Nah, harapan ini mengandung apa? Ya, mengandung doa. Ya, doa yang kita panjatkan ya mengandung apa? Husnuzon. Makanya tadi kan kata Allah di dalam hadis ini ya, ana indal zonni abdi, saya itu tergantung daripada zon hambaku. Kalau engkau berdoa berharap kepadaku dan engkau husnuzan kepadaku, aku pun juga akan husnuzan. Tetapi kebalikannya, jika engkau ya tidak suudzon kepadaku, aku pun akan apa? Akan demikian. Sehingga para jamaah sekalian, mari dalam hidup ini senantiasa kita tanamkan harapan-harapan kita, husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya kita tidak pernah pada akhirnya merasa ya suudzon, ya putus asa, apalagi menyalahkan tentang takdir yang Allah berikan kepada kepada kita.
Sehingga apapun yang Allah berikan yang menjadi ketentuannya untuk kita semua, ya mari kita syukuri, ya mari kita terima sambil kita berharap dan juga berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kebaikan-kebaikan ya dan juga keberkahan senantiasa mengalir kepada apa? Kepada kita dan juga keluarga kita dan seluruhnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja pada pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali ya di lain waktu. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa diberikan sehat dan bisa bertemu kembali ya, dan semuanya diberikan panjang umur fi taatillah wa taati Rasul, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ya, al-Fatihah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنات مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.